Kembali di Visi Negarawan, kami melakukan jajak pendapat di sosial media yang menghasilkan mayoritas responden menyatakan optimis dengan iklim demokrasi di masa depan yang lebih baik. Mayoritas menjawab ya 53%, kemudian menjawab tidak 47%. Saya ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, bagaimana sebetulnya agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan? Apa cara yang bisa dilakukan untuk memagari kekuasaan itu? Kita menghadapi satu situasi di mana negara itu begitu kuat, sementara masyarakat sipil begitu lemah. Nah, di tengah situasi seperti itu, maka agar demokrasi dapat berfungsi secara sehat, pertama, pagar yang perlu dilakukan agar pemusatan kekuasaan pada eksekutif ini tidak terjadi adalah pertama, tentu dengan menghidupkan dan memperkuat mekanisme check and balances, terutama dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Itu yang bisa dilakukan untuk pemerintahan baru ke depan? Iya, itu harus diperkuat, karena percaya dengan saya bahwa kekuasaan eksekutif yang terlampau tebal, terlampau terpusat pada segelintir orang, itu pasti berakhir dengan korupsi, pasti. Karena itu cara utama untuk memagari kekuasaan agar tidak korup adalah dengan memperkuat mekanisme check and balance dari legislatif dan dari yudikatif. Itu pertama. Yang kedua, tentu saja sebagai pilar demokrasi, pers berpartisipasi besar untuk menjadi kontrol yang kuat terhadap kekuasaan eksekutif. Ingat agar pers tidak menjadi penjilat kekuasaan, dan karena itu pers harus bersikap kritis pada kekuasaan yang pongah. Dan sebaliknya, penguasa juga tidak diperkenankan sedikit pun untuk melakukan pemberedelan terhadap pers. Pemberedelan tentu saja tidak terkait dengan pencabutan SIUP itu sendiri. Tapi pembungkaman ya? Pembungkaman dan juga terutama terkait dengan iklan yang tidak adil dan setara. Karena dengan tidak memberikan iklan kepada pers yang kritis, itu pemerintah telah berbuat zalim terhadap kebebasan pers itu sendiri. Dan ini harus diakhiri karena apa? Karena itu sama saja membunuh kebebasan pers. Iklan itu harus diberikan, lepas dari pers itu bersikap kritis atau tidak kritis. Dia harus menjadi hak dari masing-masing pers agar tetap menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi. Dan terakhir, agar pagar ini tetap terjaga, kita tentu saja berharap pada masyarakat sipil dan terutama kaum intelektual. Dan kita harus membangunkan kembali kesadaran intelektual bahwa tugas utama intelektual, meminjam istilah Edward Said, adalah speaking truth to power. Mengucapkan kebenaran kepada kekuasaan itu sendiri. Karena itu mereka tidak diperkenankan untuk bersikap diam diri ketika kemungkaran terjadi pada republik ini. Ketika korupsi merajalela, ketika penyalahgunaan kekuasaan terjadi di sana-sini, dan ketika korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi kewajaran baru. Kaum intelektual harus meneladani apa yang telah diteladankan oleh ibu dan bapak pendiri bangsa. Mereka adalah kaum intelektual yang telah mendirikan republik ini, dan karena itu kita harus terpanggil untuk selalu berpartisipasi dalam terbentuknya Republik Demokratis sesuai impian ibu dan bapak pendiri bangsa. Jadi mendorong adanya oposisi di parlemen, kemudian juga tadi dikatakan bahwa pers itu jangan sampai dibungkam, tetap kritis, dan yang terakhir adalah edukasi terhadap masyarakatnya, begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.